Cinta itu tentang perhatian. Bagaimana mungkin kamu yang cerdas bisa mencintai orang yang mengabaikanmu? Nafsu hanya bertahan sementara, karena ia pembosan dan tak pernah puas. Tapi keindahan hati seorang wanita adalah pendamai yang mengokohkan jiwa laki-laki. Bila kita mencari uang, kita akan dipaksa mengupayakan pelayanan yang terbaik. Tetapi jika kita mengutamakan pelayanan yang baik, maka kitalah yang akan dicari uang. Aku tak punya waktu untuk membenci orang yang membenciku, karena aku terlalu sibuk mencintai mereka yang mencintaiku. Tuhan tidak mengharuskan kita sukses, Tuhan hanya mengharapkan kita mencoba. Apapun yang terjadi hari ini, bersikaplah lebih tenang. Semua yang terjadi, walaupun mungkin rasanya tidak enak, sesungguhnya terjadi dengan niat baik. Bersikaplah baik, supaya hasil dari semua ini adalah kebaikan. Jatuh cinta itu mudah, tapi membuat orang yang kau cintai juga mencintaimu tidak mudah. Jadikanlah kebaikan sebagai panggilan jiwamu, agar Tuhan selalu memanggilmu saat ada kebaikan yang harus dilakukan. Kekayaan yang pertama dan utama adalah iman. Kekayaan yang kedua adalah kesetiaan untuk hidup dalam iman. Kekayaan yang ketiga adalah memberdayakan iman bagi kebaikan sesama dan alam. Kekuatan terbesar yang mampu mengalahkan stres adalah kemampuan memilih pikiran yang tepat. Anda akan menjadi lebih damai bila yang Anda pikirkan adalah jalan keluar masalah. Segala yang kita lakukan tidak ada yang tidak beresiko. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ada beberapa panduan menyikapi resiko. Jangan berlama-lama galau. Lakukanlah yang sudah jelas-jelas baik bagi Anda, walaupun awalnya pahit. Banyak orang mengatakan tidak bisa, padahal sesungguhnya tidak mau. Jika mau apapun bisa. Anda hanya dekat dengan mereka yang Anda sukai. Dan seringkali Anda menghindari orang yang tidak Anda sukai, padahal dari dialah Anda akan mengenal sudut pandang yang baru. Apapun yang tidak akan menjadikan Anda kuat dan mandiri di masa depan, tinggalkan. Anda belum disebut menemukan tujuan hidup Anda yang sebenarnya, jika orang lain tidak bisa merasakannya dalam ketetapan pandangan mata Anda, dalam kejelasan bicara, dalam ketegasan langkah, dan dalam kekuatan dari alasan-alasan Anda. Jangan menunggu kebahagiaan sebelum Anda bertindak. Kebahagiaanmu ada dalam tindakan Anda. Cinta itu sederhana. Jadilah engkau hanya milikku, dan aku akan menjadi milikmu selamanya. Untuk kamu yang sedang patah hati, segera bangkit hari ini, untuk segera menjadi pemenang cinta selanjutnya.
Tujuan hidup adalah sebuah ketetapan yang mendasari semua rencana dan kerja kita, dan yang menjadi penjaga arah perjalanan. Jangan sedih bila sekarang masih dipandang sebelah mata, buktikan bahwa Anda layak mendapatkan kedua matanya. Untuk mencintai, kamu harus memiliki kekuatan. Kekuatan melawan amarah dengan kesabaran dan kekuatan memaafkan dengan ketulusan. Jangan bersahabat dengan orang yang selalu mengingatkan bantuannya kepadamu. Itu teman palsu. Jangan hanya mencari yang cantik. Cari yang baik, karena di antara yang baik, ada yang cantik. Berhasil mengalahkan dirimu, menjadikanmu dewasa. Berhasil mengalahkan orang lain, menjadikanmu pemenang. Tapi memberhasilkan orang lainlah yang menjadikanmu pemimpin. Menangislah dalam deritamu jika engkau ingin menangis, karena air mata adalah doa di saat engkau tak mampu berbicara. Anak muda yang sibuk cinta-cintaan dan galau karena cinta mentah, akan kehilangan keindahan masa mudanya. Bersabarlah dalam menghadapi celaan, karena tidak mungkin keburukannya tidak diperhitungkan dan kesabaranmu tidak diganjar. Berhentilah mengkhawatirkan masa depan, syukurilah hari ini, dan hiduplah dengan sebaik-baiknya. Jika engkau bersedih, bersedihlah atas kegagalan mereka untuk tetap menjadi orang baik. Tetap syukurilah kebaikan hatimu. Sakitnya patah hati itu seharusnya sementara, menguatkanmu, dan menyiapkanmu bagi pemilihan kekasih yang lebih baik. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan. Tuhan tak akan memberimu masalah yang tak dapat kau selesaikan. Bertahanlah. Ini semua juga akan berlalu. Waktu mengubah semua hal, kecuali kita mungkin menua dengan berjalanannya waktu, tetapi belum tentu membijak, kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri. Apapun yang membuat Anda tersenyum, pertahankan. Apapun yang membuat Anda sedih, tinggalkan. Sekali dua kali engkau akan dikecewakan oleh orang-orang yang kau percayai. Tapi janganlah berhenti menjadi penyayang. Sebuah pekerjaan disebut penting, karena peran dan dampaknya penting bagi perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan orang banyak. Maka, keterlibatan Anda dalam pekerjaan yang penting bagi kebaikan kehidupan orang lain, akan menjadikan Anda pribadi yang penting. Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan.
Berhentilah menyesali, mulailah mensyukuri. Berhentilah meragukan, dan mulailah melakukan. Keberanian adalah harga yang harus kita bayar untuk hidup dengan kuat dan mapan. Sesungguhnya rezekimu sudah lama merindukanmu. Bergeraklah, agar ada alasan bagi rezekimu untuk mendekatimu. Selama kita masih hidup tidak ada hukuman, yang ada adalah peringatan agar kita memperbaiki diri. Jika kamu menyerah hanya karena kata-kata orang lain yang ingin menjatuhkanmu, berarti kamu gagal dan orang itu berhasil. Budi pekerti adalah tindakan baik yang didasari oleh tujuan yang baik. Tujuan kemanusiaan dari budi pekerti adalah agar Anda berguna bagi sesama. Kita terlalu sibuk menginginkan dan mengejar hal besar, tanpa menyadari bahwa kehidupan ini dibangun dari hal kecil yang dilakukan dengan kesungguhan yang besar. Sombong itu tidak boleh, tapi bangga dengan yang Anda kerjakan itu harus. Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian kecemerlangan hidup yang diidamkan. Dan berhati-hatilah, karena beberapa kesenangan adalah cara gembira menuju kegagalan. Dalam cinta, ketika ada yang berbeda, jangan mencari siapa yang salah, karena kamu dan dia adalah tim yang sama dengan tujuan yang sama. Tuhan menciptakan kedua mata kita di depan karena kita harus terus melihat ke depan, bukan ke belakang dan terpaku pada masa lalu.